warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oden Nursari. Di part kali ini saya akan memaparkan materi mengenai metode etnografi. Metode etnografi merupakan salah satu pendapatan utama dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami secara mendalam kehidupan suatu kelompok sosial atau budaya dari sudut pandang mereka. Naik ke atas. Mereka sendiri. Kata etnografi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethnos atau bangsa dan graphein itu menulis, yang secara harfiah berarti menulis tentang suatu bangsa atau kelompok. Dalam praktiknya, etnografi tidak hanya sebatas menulis tentang budaya, melainkan sebatas sebuah proses ilmiah yang melibatkan interaksi langsung antara penelitian dan masyarakat yang diteliti. Tujuan utamanya adalah memahami makna dari praktik-praktik sosial, nilai-nilai, simbol, dan perilaku dalam konteks kehidupan nyata kelompok tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan fokus penelitian etnografi. Penelitian etnografi memiliki beberapa tujuan utama, yang itu memahami budaya secara mendalam. Penelitian ingin mengetahui bagaimana anggota suatu kelompok memahami dan memaknai kehidupan mereka sendiri. Yang berikutnya mengeksplorasi struktur sosial dan nilai yang tidak tertulis. Banyak aspek budaya yang tidak tersurat seperti norma tidak tertulis, bahasa tubuh, simbol, dan pola interaksi. Etnografi membantu mengungkapkan ini. Yang berikutnya memberikan suara kepada kelompok yang kurang terwakili. Dalam banyak kasus, etnografi digunakan untuk mengangkat perspektif kelompok marginal, minoritas, atau komunitas adat yang sering diabaikan oleh pendekatan kuantitatif. Yang berikutnya, karakteristik metode etnografi. Ada beberapa karakteristik utama yang membedakan metode etnografi dan metode lain. Yang berikutnya kontekstual dan naturalistik. Penelitian mengamati perilaku dalam lingkungan alaminya, bukan dalam pengaturan buatan atau laboratorium. Perspektif dan imersif. Penelitian tidak hanya sebagai pengamat pasif, tetapi turut hidup di tengah masyarakat yang diteliti, ikut makan, bekerja, berinteraksi. Yang berikutnya pendekatan emik dan etik. Etnografi menghubungkan dua sudut pandang. Yang pertama itu emik, bagaimana kelompok memahami diri mereka sendiri. Yang kedua itu etik, bagaimana penelitian melihat dan menafsirkan temuan secara ilmiah. Yang ketiga, fleksibel dan terbuka. Tidak ada struktur penelitian yang kaku, penelitian menyesuaikan dengan dinamika lapangan. Yang keempat, durasi panjang. Etnografi biasanya memerlukan waktu yang lama dan dari beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Yang berikutnya, langkah-langkah dalam penelitian etnografi. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi dan kelompok. Penelitian memiliki komunitas yang menarik untuk diteliti dengan pertimbangan seperti apakah komunitas tersebut memiliki karakteristik budaya unik, apakah isu atau fenomena sosial di dalam relevan dengan topik riset, seberapa mudah penelitian dapat memperoleh akses. Yang berikutnya masuk ke lapangan atau field entry.
Langkah awal adalah masuk ke komunitas penelitian, membangun hubungan dan kepercayaan, seringkali dibantu oleh gatekeeper atau tokoh lokal yang dipercaya. Etika sangat penting di Etika sangat penting di tahap ini. Penelitian harus jujur tentang tujuannya dan menghindari sebagai pengamat rahasia atau mata-mata. Yang berikutnya, observasi partisipatif merupakan ciri khas etnografi. Penelitian ikut terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok sambil mengamati. Kelompok sambil mengamati. Contohnya, seseorang penelitian tinggal di desa nelayan, ikut melaut, makan bersama warga dan menghadiri acara adat. Observasi dilakukan sambil membuat catatan lapangan secara sistematis. Yang berikutnya, wawancara mendalam. Digunakan untuk menggali pandangan pribadi, pengalaman, dan keyakinan warga setempat. Pertanyaan bersifat terbuka dan berkembang mengikuti alur wawancara. Wawancara bisa bersifat formal dengan jadwal atau informal mengalir dalam percakapan santai. Yang berikutnya, pencatatan dan dokumentasi. Peneliti mencatat secara detail. Yang pertama yaitu percakapan, observasi situasional. Yang ketiga, suasana emosi, reaksi nonverbal, simbol-simbol lokal. Selain catatan, penelitian juga bisa menggunakan foto, rekaman suara, atau video. Yang berikutnya, analisis data. Analisis bersifat induktif, di mana dari pengumpulan data di lapangan, kemudian mencari pola tema dan makna. Proses terus berlangsung secara simultan dengan pengumpulan data atau analisis berulang. Yang berikutnya, penulis etnografi. Hasil akhir biasanya disajikan dalam bentuk naratif yang mendalam dan relatif, menggambarkan kehidupan komunitas dan dengan nuansa detail. Yang berikutnya, jenis-jenis etnografi. Yang pertama itu etnografi klasik. Penelitian jangka panjang yang mendalam biasanya dilakukan oleh antropolog di komunitas adat atau tradisional. Misalnya Clifford Gerd di Bali. Yang kedua yaitu etnografi cepat. Pendekatan etnografi yang dipercepat biasanya untuk diperlukan kesehatan masyarakat, kebijakan, dan program darurat. Yang ketiga, etnografi virtual. Menganalisis komunitas online seperti from game, media sosial, atau grup daring, misalnya studi tentang fandom K-pop di Twitter. Yang keempat, auteonografi. Auteonografi, penelitian menggunakan refleksi atas pengalaman pribadinya untuk menjelaskan realitas sosial dan budaya. Misalnya, penelitian yang berasal dari komunitas tersebut menulis tentang demikian budaya mereka sendiri. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan metode etnografi. Kelebihannya yaitu data mendalam dan kontekstual. Yang berikutnya, menyuarakan perspektif orang dalam, mampu mengungkap aspek budaya yang tidak terlihat di permukaan. Kekurangannya yaitu memakan waktu dan sumber daya yang besar, subjektif tinggi, penelitian bisa terbawa secara emosional, sulit digeneralisasi karena fokus pada suatu kelompok. Tentang etika dan akses, tidak semua komunitas terbuka untuk detail. Yang ketujuh, contoh topik penelitian etnografi. Beberapa contoh topik yang bisa dieksplorasi dengan pendekatan etnografi. Kehidupan sehari-hari komunitas, transgender di kota besar.
Bagaimana itu? Kehidupan sehari-hari komunitas transgender di kota Oh, besar. kehidupan sehari-hari komunitas transgender di kota besar. Yang pertama itu budaya kerja perusahaan Jakarta. Tradisi ilisan di komunitas ada adat Papua, penggunaan media sosial oleh remaja di pedesaan, praktis spiritual di kalangan masyarakat urban. Berikutnya yaitu prinsip dasar etnografi. Yang pertama mengalami langsung. Penelitian harus berada langsung di tengah masyarakat yang diteliti. Ini berbeda dari survei atau studi pustaka. Penelitian mungkin tinggal di desa, komunitas, atau organisasi yang diteliti selama berminggu-minggu hingga bertahun-tahun. Melalui keterlibatan ini, penelitian dapat melihat kebiasaan, bahasa tubuh, pola komunikasi, dan makna simbol yang tidak bisa diperoleh hanya dengan wawancara atau dokumen. Ini contohnya yaitu penelitian yang meneliti masyarakat adat mungkin ikut berbaur atau bertani bersama warga untuk memahami struktur kerja dan hubungan sosial mereka. Yang berikutnya kontekstualisasi. Setiap perilaku atau praktik harus dipahami berdasarkan konteks budaya lokal, bukan dari sudut pandang luar. Etnografi menghargai bahwa setiap budaya memiliki logika dan nilai sendiri. Contohnya, tradisi memberi sesajian di sebuah desa mungkin terlihat aneh tak bagi orang lain, bagi orang luar. Tapi dalam konteks budaya lokal itu adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur atau alam. Yang berikutnya yaitu interpretasi makna sosial. Tujuan utama etnografi bukan hanya mencatat apa yang terjadi, tetapi memahami mengapa dan bagaimana situasi terjadi, serta apa maknanya bagi orang-orang yang terlihat. Contohnya yaitu dalam penelitian sekolah, etnografi mungkin tertarik pada makna guru ideal menurut siswa dan bagaimana itu berbeda dengan pandangan resmi sekolah. Berikutnya, perbedaan etnografi dengan metode lain. Aspek etnografi survei atau metode kuantitatif fokus pemahaman mendalam terhadap perilaku dan makna budaya, pengukuran verbal, dan generalisasi data tujuan menggali makna. Hubungan dan konteks sosial membuktikan hubungan antara verbal, teknik observasi, wawancara, catatan lapangan, kuesioner, catatan lapangan, kuesioner, catatan lapangan, kuesioner, angket statistik hubungan penelitian dengan subjek akrab, daket interaktif jarak objektif minim interaksi hasil narasi mendalam interpretasi budaya data kuantitatif grafik angka. Yang berikutnya, kapan etnografi digunakan? Etnografi cocok digunakan ketika penelitian ingin mengetahui proses sosial yang kompleks dan dinamis. Subjek penelitian berada dalam konteks budaya tertentu yang telah biasa diproduksi dalam angka. Penelitian bertujuan untuk mengungkap makna sosial, bukan mengatur efektivitas. Isu yang diteliti bersifat sensitif atau berkaitan dengan identitas, nilai, dan kepercayaan. Contohnya, memahami bagaimana perempuan korban kekerasan menghadapi stigma masyarakat, atau bagaimana pekerja
informal membuang jaringan sosial mereka. Adapun kesimpulan dalam dalam penelitian Etnografi. dalam penelitian etnografi. Metode etnografi adalah alat penting untuk menyelami kehidupan manusia secara utuh dan kontekstual. Ya, tidak hanya menjawab apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana dari sudut pandang orang dalam. Di tengah dunia yang kompleks, di dalam dunia yang kompleks dan beragam, etnografi membantu kita membangun jembatan pemahaman antara budaya dan antara individu. Sekian dari paparan materi dari saya. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Bye bye.